Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Hari ini kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Hari yang ke-50 atau juga disebut Hari Raya Shavuot, Hari Raya 7 Minggu. Hari ke-50 itu dihitung dari Paskah. Dan kita tahu bersama pada saat Roh Kudus dicurahkan, Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Jauh sebelum itu, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan dan sampai di Gunung Sinai. Itu pada hari yang ke-50. Di situ mereka menerima hukum Taurat, 10 hukum atau 10 perintah Tuhan. Dan saat itu 3.000 orang mati. Dan herannya pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang dihidupkan kembali. Nah, puji Tuhan, kita memperingati hari Pentakosta, satu hari raya yang merupakan kegenapan dari nubuat Nabi Yoel. Sehingga kita bersyukur Alkitab yang kita punya itu benar adanya. Apa yang dinubuatkan itu digenapi. Hanya ada satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita memperingati hari Pentakosta ini dengan merenungkan bahwa apakah saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Biarlah setiap kita mempunyai kerinduan yang mendalam untuk menerima Roh Kudus itu sebagai pribadi Allah. Kata Yesus, aku pergi dan aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang dan Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai gereja sampai gereja akan disempurnakan. Kita angkat pujian, mari datang Roh Kudus, kami perlu padamu. Suci, kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa Roh. Datanglah dengan lembut. Oh, mari datanglah Roh Suci. Kami perlu datanglah dengan kuat kuasa Roh. Datanglah dengan lembut. Datanglah dengan kuat kuasa Roh. Datanglah dengan lembut. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Dan hari ini kami memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel itu telah digenapi.
Dan hari ini bila semangat yang sama, api Pantekosta itu membakar dalam hati kami semua. Ada sukacita, ada semangat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hamba menyerahkan ibadah pada pagi ini Tuhan. Setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menanggapi, Engkau yang berkarya bagi kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di hari perayaan Pentakosta ini Tuhan. Kami rindu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami bersyukur dengan Roh Kudus. Kami tidak ditinggalkan yatim piatu. Yesus telah pergi naik ke surga, tetapi Dia mengirimkan Roh penolong, Roh Kudus, untuk mendampingi gereja Tuhan sampai gereja itu disempurnakan. Urapi seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Memberkati puji-pujian kami, memberkati juga firman Allah sebentar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembaptis Roh Kudus itu, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Seperti Angin Menderu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Seperti angin menderu, Roh Kudus turunlah, memenuhi tempat ini dengan damai kuasa-Nya, menghancurkan rantai dosa, mematahkan kuk yang berat. Turunlah, 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 penuhi hati kami. Turunlah, 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 penuhi hati kami. Turunlah, 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 jadikan ku saksimu. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali menyanyikan lagu Kekuatan Api Pantekosta ada sama saja sampai saat ini. Haleluya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya.
Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu Berjagalah dan Penuh Roh Suci. Kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Berjagalah dan penuh Roh Suci, jangan masuk dalam celaka dunia yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Haleluya. Berjagalah dan penuh Roh Suci, jangan masuk dalam celaka dunia yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Berdoalah, haleluya. Berdoalah terus penuh Roh Suci. Oh sungai dari Allah, oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Haleluya, haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku.
haleluya. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan GPDI Bakti yang saya kasihi di dalam Yesus Tuhan kita dan Juru Selamat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Kita tundukkan kepala menghadap hadirat Allah. Bapa Surgawi, di dalam Putramu Yesus Kristus, kami datang lagi pada pagi hari ini. Masih dalam suasana wabah virus COVID-19. Terpaksa kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi walaupun begitu, kami tidak merasa kekurangan sesuatu pun. Oleh sebab itu kami tahu Roh Kudus yang akan menolong kami supaya semuanya itu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu akan diberitakan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, supaya firman yang secara singkat disampaikan ini menjadi makanan rohani buat umat-umat Tuhan di GPDI Bakti. Dan kami tahu Tuhan, berkat Allah untuk memelihara kami secara jasmani sudah kami alami dan terus kami rasakan selama kami ada di atas muka bumi. Tetapi berkat-berkat rohani yang membuat kami kaya di dalam Tuhan, kaya secara rohani, kaya di dalam iman, kaya di dalam penurutan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman yang diberitakan sebentar kami boleh mengerti dan menjadi makanan rohani buat kami semua pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan ini semua. Kita berkata amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari Minggu tanggal 31 ini kita akan memperingati atau disebut hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Hari yang ke-50 itulah ketuangan Roh Kudus di kamar loteng di Yerusalem. Di situ umat-umat Tuhan berdoa untuk memenuhi pesan dari Yesus. Tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada 120 orang murid-murid pada waktu itu. Mereka berkumpul berdoa. Dan apa yang terjadi pada hari Pentakosta semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda dipenuhkan dengan Roh Kudus, tanda awal adalah berkata-kata dengan bahasa yang lain. Mungkin bahasa itu bisa dimengerti oleh orang lain, tetapi waktu orang itu berkata-kata dengan bahasa itu, dia tidak mengerti. Karena itu dari Roh Kudus. Dan nanti orang lain yang tahu, dia menerjemahkan itu, baru dia tahu. Begitu juga pada waktu Pentakosta, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua dan seterusnya, ya, di mana banyak orang-orang dari berbagai-bagai penjuru dunia pada waktu itu. Dunia pada waktu itu sempit, belum seperti kita sekarang, ya. Kalau kita sekarang sudah menyampai seluruh dunia, ya, negara-negara, bangsa-bangsa. Tapi dunia pada waktu itu sekitar Asia kecil situ, ya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dipenuhkan dengan Roh Kudus merupakan satu bekal buat kita, ya. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita di dalam banyak hal, ya. Baik di dalam kehidupan orang percaya maupun di dalam orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Roh Kudus bisa
menginsafkan mereka, meyakini mereka supaya mereka bisa datang kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang pekerjaan atau peranan Roh Kudus di dunia, ya. Kalau kita buka di dalam Matius pasal 1, Matius pasal 1, ya, saudara buka dalam Matius pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf dan Maria, dua-dua orang ini, waktu diberitakan Maria hamil, bukan main. Ini merupakan percobaan yang luar biasa, ya. Tapi karena itu dari Tuhan, ya, maka Maria menerima dengan senang hati. Dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, ya. Dia bilang, Allah begitu tahu akan hambamu, ya. Nah, jadi tidak ada perkara-perkara yang mustahil buat Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi di sini dikatakan bahwa Yusuf anak Daud, ambillah Maria sebagai istrimu, ya. Sebab Yusuf sebagai seorang laki-laki mendengar Maria sudah hamil, tentu naluri kemanusiaan berkata, siapa yang hamilin dia? Ya. Tapi orang-orang percaya pada waktu dulu itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga laki-laki atau perempuan tidak berani berbuat di luar firman Allah. Dan saya percaya jemaat Tuhan di sini pun juga, ya, di GPBDI Bakti, ya, dalam hal yang sama juga kita mau menghargai apa yang Allah mau supaya kita berbuat sebagai orang-orang benar, supaya menjadi kesaksian, ya, kepada dunia, dan biar nama Allah saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, ya. Pekerjaan Roh Kudus di dunia ini yang pertama, ya, dia menginsafkan dunia, ya. Orang-orang yang belum percaya Tuhan, kalau berbicara tentang dunia, ini berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya, antara dua lah. Apa tidak percaya, apa memang tetap menolak, ataukah belum nanti akan dia jadi orang percaya, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka dikatakan orang-orang dunia ini, ya, akan diinsafkan akan dosa, ya. Sebenarnya orang-orang dunia ini mereka hidup di dalam dosa, tapi mereka tidak mengerti kenapa. Karena mereka biasa saja, dianggap biasa saja hidup yang sehari-hari itu. Padahal hidup itu di dalam dosa. Misalnya, ya, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipu daya, ya, bicara nggak benar, ya, atau ngambek, atau kata marah yang bukan-bukan, ya. Memang bukannya berarti firman Allah tidak pernah melarang marah. Ada juga diberitahukan, boleh kamu marah, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Jadi marahnya kita itu tidak sampai terbenam, tidak ada 24 jam. Kalau misalnya dari pagi kita boleh marah dengan istri kita, dengan anak buah kita, atau marah dengan sahabat kita, tapi tidak boleh sampai disimpan sampai 24 jam. Begitu matahari mau terbenam, itu sudah selesai amarah kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadi yang pertama, ya, Roh Kudus itu insafkan orang akan dosa. Orang yang belum percaya Tuhan, ya, mereka tidak mengerti apa itu dosa, ya. Tetapi buat kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tahu karena firman Allah atau Roh Kudus yang
akan memimpin kita, yang memberitahu kepada kita, kita mengerti bahwa pikiran yang begini dosa, ya. Pikiran atau kehendak yang begini dosa. Ya, sebenarnya buat kita orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka itu berada di dalam dosa dan hidup menurut dosa, ya. Tidak ada yang tindak tanduknya yang benar. Kenapa? Karena dia pikir, ya, dosa itu enak sih, ya, menguntungkan, ya. Misalnya saya menipu orang, ya, menipu itu kan dosa, tapi menguntungkan buat dirinya. Nah, jadi dosa itu buat mereka sukar untuk mereka mengerti. Tapi buat kita yang percaya, itu sudah digariskan oleh Tuhan. Jangan sekali-kali kita hidup, ya, di dalam dosa. Biar orang-orang yang tidak percaya itu, tetapi kita berdoa supaya kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, ya. Jadi tujuan Roh Kudus datang ke dalam dunia itu untuk membeberkan bahwa manusia telah berbuat dosa dan hidup di dalam dosa. Dosa di dalam hati, dosa di dalam pikiran, dosa di dalam jiwa, dosa di dalam emosi, dosa di dalam keinginan tubuh. Jadi boleh dikatakan watak kita sudah rusak. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Karena memang Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Puji Tuhan, buat kita sudah mengalami penebusan dari dosa. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-38. Mazmur pasal yang ke-38. Ayat yang ke-5. Apa firman Allah katakan? Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Dosa itu merupakan beban berat buat kita. Orang yang belum percaya Tuhan, dia tidak mengerti hal itu. Dia pikir, sudah enak, nikmat melakukan dosa. Tapi buat kita anak-anak Tuhan itu merupakan beban berat. Karena nanti kenapa? Karena dosa itu akan menghasilkan, ya, beranak pinak, ya. Dan semuanya, ya, akan kita pertanggungkan di hadapan Allah. Bahkan belum sampai lagi di hadapan Allah, wah kita berbuat dosa. Puji Tuhan kalau kita ditegur oleh Tuhan. Tuhan berikan kita masalah, mengingatkan kita apa yang kita sudah lakukan. Oh iya, karena saya sudah melakukan ini salah, ya. Contohnya, ya, mengenai perpuluhan, ya. Kita udah nggak mau kasih lagi perpuluhan, karena memang kita banyak keperluan. Tapi justru waktu kita mencari uang untuk kebutuhan kita, Tuhan izinkan kita ditipu orang, ya. Baru kita sadar, Roh Kudus menyadarkan kita supaya kita kembalikan perpuluhan miliknya Allah. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Karena kita salah dalam bicara, berkata, Tuhan tegur kita melalui orang lain. Kamu tidak boleh berkata begitu, itu nggak bagus, ya. Itu membuat orang patah hati, itu membuat orang patah harapan, putus harapan. Tetapi biarlah kamu berkata yang membangunkan harapan kepada orang itu. Coba lihat orang itu sampai sekarang rasa minder. Nah, ya. Puji Tuhan kalau kita ditegur oleh Tuhan. Karena teguran itu akan mendatangkan pemulihan, perbaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain yang selama ini kita jumpai, ya. Puji Tuhan. Nah, jadi dosa itu merupakan beban berat buat kita, ya. Orang yang mati rohaninya, orang yang berdosa itu tidak mengerti hal itu. Sehingga
sampai Roh Kudus menyadarkan mereka, baru mereka mengerti, membuat dia tertuduh. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-6 ya. Mazmur 51 ayat yang ke-6. Dia berkata begini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melupakan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil di dalam putusanmu, bersih di dalam penghukumanmu. Ya, jadi penghukuman Tuhan itu adil. Kalau dia menghukum kita, itu untuk mengingatkan kita supaya jangan kita mengulangi lagi atau kita berbuat dosa lagi dalam bentuk yang lain. Ya, dan Roh Kudus akan menyadarkan kita. Seperti contoh, ya, Kisah 2 ayat 37, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus naik ke surga, dia kembali kepada Bapa. Ya. Dan sekarang tugas, ya, bukan lagi dalam bentuk tubuh. Tugas pelayanan kepada manusia dalam bentuk roh. Kalau waktu Yesus masih ada di atas muka bumi, terbatas dalam bentuk tubuh. Dia bisa hanya berhubungan dari luar. Tapi kalau dengan Roh Kudus itu adalah Roh Kristus juga. Roh Kristus juga. Dia bisa berhubungan langsung masuk ke dalam pikiran orang, di dalam hati orang, di dalam jiwa orang. Ya. Sehingga ada perbaikan, ya, dari dalam. Memang hidup manusia itu sumbernya dari dalam diri kita, melalui pikiran kita, melalui hati kita, angan-angan kita. Itulah tindak tanduk kita. Ya. Kalau kita mau jahat, hati kita jahat. Ya. Kalau kita mau berkelahi, hati kita, jiwa kita mengajak kita berkelahi. Kemarin ini saya lihat seorang muda waktu disuruh jangan di sini, ini kamu nggak bisa. Rupanya anak muda ini melawan. Barangkali dia punya ilmu silat, tahu bagaimana dia melawan. Padahal di situ banyak PP Satpol, ya, Satpol PP itu dari desa, ya, dari kecamatan. Itu begitu banyak dia tidak hirau, karena dia pikir barangkali, oh kamu siapa? Baru Satpol aja sudah sok-sok. Dia pikir dia, saya lihatin, saya perhatikan saja. Oh ini orang congkak, ya, dia tidak mau patuh. Kenapa? Karena itulah dosa ada di dalam pikiran kita manusia. Tetapi buat kita orang yang percaya, dosa itu sudah ditebus oleh Yesus. Sudah diangkut oleh Yesus di atas kayu salib di sana lah. Dipaku dengan tangan Yesus. Ya, ditombak dosa-dosa itu dengan lambung Yesus. Jadi semua dipaku di tangan, kaki kita, semua pikiran kita sudah dipaku itu semua dosa-dosa. Sehingga tidak ada lagi di dalam pikiran kita, di dalam angan-angan kita, di dalam perbuatan kita, ya, dari baik pun di dalam kaki dan tangan kita. Karena semuanya sudah disucikan oleh Yesus, ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24, ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Jadi Felix ini pejabat di dalam pemerintahan Roma. Paulus sempat bertemu dengan dia dan Paulus menyampaikan kebenaran firman Allah.
yaitu tentang kebenaran, tentang penguasaan diri dan penghakiman, ya. Dan Felix begitu takut kalau mendengar dijelaskan oleh Paulus. Bagaimana tentang kebenaran? Kristus itu kebenaran, ya. Dan kamu mesti percaya kepada Kristus supaya kamu bisa dibenarkan. Takut dia. Mau percaya kepada Yesus, nanti jabatan dia dicopot. Iya kan? Apalagi kalau berbicara tentang penguasaan diri. Wah, kamu tidak boleh berbuat ini, tidak boleh ini tindakan kamu tidak begini. Harus kamu kuasai diri kamu gitu. Wah, nggak enak ini mah. Seperti kita di penjara, nggak bisa bikin ini, nggak bisa berkata begitu, nggak bisa begini. Ya. Apalagi berbicara tentang penghakiman. Ya. Tuhan akan menghakimi semua perbuatan kita, angan-angan kita. Semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Wah, akhirnya dia kata cukup dulu ini, ya. Pergilah sekarang, tinggalkan aku. Sebab ya, nanti satu kali aku akan panggil engkau datang lagi. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan waktu dia dengar firman Tuhan, dia takut. Padahal itu untuk mengungkapkan tentang dosa-dosanya. Ya. Padahal Tuhan mau mengungkapkan tentang dosa-dosanya dan dia terima itu semua supaya beban dosanya itu tidak dia pikul, ya. Sekali lagi seperti dikatakan Mazmur tadi bahwa dosa itu merupakan beban buat kita. Satu waktu kita akan menghadap pengadilan Allah, ya. Bapa di surga sudah menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus, ya. Kalau saudara mau baca, kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Haleluya. Jadi nanti semua orang percaya akan dihakimi oleh Yesus. Di sini dikatakan seluruhnya, berarti juga semua orang, ya, semua orang dihakimi oleh Yesus. Kita bersyukur kalau Yesus jadi hakim kita. Yusuf Roni kita katakan, kalau nanti kita dihakimi oleh Yesus, ya, puji Tuhan, ya, pasti Dia tidak akan menolak kita, ya kan? Nah, pasti Dia akan menjadi pembela kita. Dia prioritaskan kita. Yusuf Roni katakan, ya, wah senangnya bukan main. Oleh sebab itu, Yusuf Roni katakan dia mau jadi orang Kristen karena penghakiman diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu di dalam Roma pasal yang ke-8, saudara ingat Roma pasal yang ke-8 apa? Kata-katanya ayat yang ke-1. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Kata-katanya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita hidup baik-baik. Jaga tingkah laku kita. Sebab kalau anak-anak Tuhan mulai salah, bukan berarti dia tidak tidak akan dapat penghukuman, ya kan? Kalau Tuhan memberikan peringatan kepada kita melalui pencobaan yang lain, kita ingat ada salah apa saya, ya, harus mengalami cobaan seperti ini. Kok saya dagang rugi, ya? Ada salah apa? Oh, saya salah ini. Kita minta ampun pada Tuhan, ya. Minta ampun dengan segenap hati kita. Nah, Tuhan akan pulihkan kita semua. Puji Tuhan, ya. Nah, kemudian kalau kita baca, ya, Yohanes 16 ayat yang ke-13, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi kalau ada Roh Kudus dengar, ya katakanlah dia akan sampaikan itu kebenaran, ya, yang disampaikan oleh Allah, oleh Bapa, ya, dan dia sampaikan apa yang dikatakannya, ya, apa yang dia dengar itu yang dikatakannya, ya, seluruh kebenaran, ya, Roh kebenaran itu yang akan memimpin kita, ya, dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, ya, dari satu kebenaran sampai kepada kebenaran yang lain, sehingga kita terhindar dari perbuatan atau tindakan yang salah yang bertentangan dengan firman Allah, ya. Nah, sekarang yang ketiga, itu tadi kebenaran. Sekarang yang ketiga, penghakiman, ya. Penolakan dunia akan Yesus merupakan suatu dosa kepada mereka yang tidak percaya. Tetapi ya itulah karena ketidakpengertian mereka, ya. Nah, oleh sebab itu ada baiknya kalau orang menginjil. Mungkin kita bukan seorang pendeta atau kita bukan seorang penginjil yang bisa menginjil di satu tempat kebaktian, atau di tempat-tempat yang terbuka, atau menginjil dari rumah ke rumah, ya. Nah, sambil kita bawa Alkitab, kita baca begini, ya. Ya. Tetapi buat kita semua bisa menginjil. Tapi penginjilan kita itu melalui cara hidup kita. Cara hidup kita. Ya. Misalnya ada orang yang perlu pertolongan, kita berikan bantuan. Tapi ingat juga, orang yang perlu pertolongan kadang-kadang dengan maksud-maksud yang lain, ya. Jadi kita juga perlu lihat orangnya, ya, supaya kita jangan tertipu, ya. Sebab kebanyakan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan ini mudah ditipu oleh orang-orang dunia. Saya terus terang aja, waktu saya belum menjadi hamba Tuhan, dan memang saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya tertipu. Emas yang 50 gram dijual dengan maksud untuk ini, nggak taunya orang yang menghubungkan saya itu adalah penipu. Akhirnya saya percaya kepada dia. Dia katakan, bro, berangkat aja dulu ke Jakarta naik mobil ini itu. Habis bagaimana kita nggak bisa ketemu? Oh, nggak percayalah sama saya, dia bilang. Nanti setelah bro sampai di sana nanti saya menyusul. Nggak taunya memang saya sudah ragu-ragu waktu itu. Tapi karena dia percaya sama saya, karena dia adalah mengakunya seorang percaya, orang anak Tuhan. Tetapi sampai pukul 5 sore, padahal ketemunya pukul 2 di stasiun kota di sana. Nanti ketemu kita di sana stasiun kota. Tunggu sampai pukul 5, nggak datang. Saya udah pikir ini penipu sudah. Akhirnya saya pulang sendiri. Saya kasih tahu sama papi, ya. Hari itu selama 3 hari semuanya diam, mengaku salah semuanya kepada Tuhan. Tidak ada yang kasih komentar. Di dalam rumah itu diam semuanya. Saya tidak salahkan papi tidak salahkan saya, tidak salahkan ini kenapa nggak begini. Tidak. Akhirnya semua diam, mengaku semuanya termasuk, walaupun tidak berbuat, walaupun tidak berkata, termasuk bersalah. Ya. Nah, akhirnya selama 3 hari itu kita tinggal diam saja, bangun pagi, diam. Habis uang yang itu cukup besar, ya, buat kami hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi,
Kadang-kadang kebodohan kita lah yang menyebabkan kita jadi korban. Oleh sebab itu, firman Allah katakan, ya, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ya, cerdik seperti ular, berliku-liku kita berpikir, ya kan? Kan ular nggak bisa lurus, dia selalu berliku-liku jalannya. Banyak pertimbangan kita, ini. Tapi tulus seperti burung merpati. Kalau ular tidak pernah tulus. Ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Jadi tentang penghakiman, ya, bahwa kalau kita mau menangkan orang-orang percaya kepada Yesus, ya, kita harus, yang paling tepat adalah kesaksian hidup kita sendiri, kesaksian hidup yang benar. Nah, orang tertarik melihat dia, itu si Bapak A, atau si Bapak B, atau si Ibu C. Aduh, menarik sekali tindak tanduknya, tutur katanya, cara berpakaiannya. Coba mulai pikirkan hal-hal yang ini, ya. Kita mungkin tidak bisa bersaksi melalui mulut kita, tetapi melalui hidup kita, cara kita berpakaian, cara kita ngomong, cara kita bertindak, ya, cara kita berkata-kata, itu yang bisa akan memberkati orang lain. Kita bisa menginjil, ya, dalam itu. Nah, jadi penghakiman akan diserahkan kepada Yesus. Puji Tuhan, ya. Saya tidak berpanjang, ya. Sampai di sini saja berbicara yang tentang pekerjaan Roh Kudus apabila Ia datang, pertama menginsafkan tentang dosa, ya, menginsafkan tentang kebenaran, dan menginsafkan tentang penghakiman, ya. Ada firman Allah katakan, jangan kita suka menghakimi di antara kita, ya. Sebab pada waktu kita menghakimi orang, kita sudah menghakimi diri kita sendiri. Bisa berkata amin? Haleluya. Jadi jangan kita suka menghakimi orang lain, ya. Tetapi kalau kita menegur dengan kasih, ya, kita bisa mulai dengan kata lemah lembut, ya. Bukan ini sih, bukannya mau ini mah hanya sekedar nasihat. Kalau memangnya bisa dipegang, ya silakan. Kalau enggak, ya udah, ya. Jangan dianggap bahwa saya mau gini, bukan, ya. Mohon maaf aja gitu, ya. Memang kadang-kadang serba salah, ya. Mau ngomong dikatain begini, begitu. Tapi diam saja juga salah. Iya kan? Sebab kita membiarkan orang itu terjerumus kalau kita diam-diam aja. Iya kan? Kita nggak tegur dia. Dia enak terus aja. Akhirnya terjerumus dia. Kasihan kan? Ya, sebab itu biarlah kita cerdik seperti ular, tetapi tulus juga seperti burung merpati. Tadi kita sudah baca Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Semua orang, ya, akan menghadap penghakiman, ya, yang Yesus menjadi hakimnya. Bapa sudah serahkan penghakiman itu. Nah, di dunia pun kita jangan menjadi hakim buat orang lain, ya. Sebab nanti kita akan dihakimi oleh Allah. Kiranya sampai di sini saja firman Allah yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Kami datang kepada Allah yang mempunyai firman. Setelah hamba-Mu memberitakan firman-Mu untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu ini, Tuhan, yang seharusnya kami berbakti di gereja, tetapi kami tidak dapat lakukan itu semua. Kami boleh menerimanya di rumah kami masing-masing, tetapi kami mau, Tuhan, melakukan apa yang firman-Mu perintahkan kepada kami. Dan kami akan menjauhkan apa yang firman-Mu melarang kami, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Tolong kami, kuatkan kami, Tuhan,
supaya kami mampu melakukan firman-Mu, menjadi contoh hidup kami, menjadi berkat buat orang lain, supaya nama Allah saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, turunlah ke atasmu berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Semua berkata, amin.